Pemirsa, lebih dari 580 orang tewas dan ribuan lainnya terluka akibat serangan udara militer Zionis Israel di selatan Lebanon. Dan pemirsa, korban jiwa ini termasuk lebih dari 90 wanita dan anak-anak. Militer Israel mengaku pihaknya telah menyerang lebih dari 800 target, salah satunya lokasi yang dianggap sebagai gudang penyimpanan senjata Hizbullah. Operasi militer ini diperkirakan akan meluas hingga ke wilayah perbatasan timur Lebanon. Hingga Dahiyeh, pemirsa, daerah pinggiran ibu kota Beirut. Ribuan warga Lebanon pun terpaksa mengungsi dari selatan menuju ke Beirut. Lalu untuk mengetahui bagaimana kondisi di Lebanon, kami sudah langsung terhubung dengan Ilham Akbar, warga negara Indonesia di Lebanon. Ya, Assalamualaikum Mas Ilham. Bagaimana dengan kondisi Anda di sana dan dampak dari wilayah di selatan Lebanon yang terkena dari serangan udara Israel ini seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Beirut. Saat ini kondisi Beirut, kondisi kota Beirut menurut pantauan kami masih dalam keadaan normal. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Toko-toko kami lihat, restoran-restoran kebanyakan masih berjalan seperti biasa. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi di wilayah selatan dari Lebanon yang terkena dampak paling parah dari serangan udara Israel, Mas? Ya, sampai sekarang serangan-serangan masih terus dilancarkan oleh Israel, dan juga serangan dari selatan Lebanon juga masih terus dilancarkan oleh milisi Hizbullah menuju kota-kota di utara Israel. Dan keadaan pada saat ini di selatan Lebanon itu sangat mencekam ya. Jadi ribuan orang pada pengungsi ke kota Beirut. Oke, Mas Ilham, sebelum kita lebih lanjut, kita mau tanya dulu, ini data korban yang tewas per sore hari ini kita berbincang berapa, Mas? Ya, menurut Menteri Kesehatan Lebanon sudah ada 582 orang yang meninggal syahid akibat serangan udara Israel dari per hari ini, ya, semenjak serangan kemarin pagi yang kami kutip dari Al Arabi TV. Oke, 582 atau 585? Kita mau konfirmasi sekali lagi. Maksud kami 585 orang yang meninggal. 585 tewas, yang luka-luka seperti apa? Berapa datanya, Mas? Termasuk ini mayoritas apakah anak-anak atau bagaimana data spesifiknya? Untuk korban luka-luka kami kebetulan belum dapat informasi yang update ya. Hanya yang kami dapatkan dari Al Arabi TV hanya korban tewas, korban yang meninggal, yaitu sekitar 90 orang, diantaranya adalah anak-anak dan mayoritas adalah laki-laki yang tewas. Baik, jadi wilayah di selatan Lebanon ini meliputi kota apa saja, Mas? Dan apakah ini wilayah permukiman yang memang disasar oleh Zionis Israel ini? Ya, betul. Wilayah selatan Lebanon ini yang paling terdampak adalah kota-kota yang berada di perbatasan antara Lebanon dan juga penjajah Israel. Yaitu ada di kampung namanya Ait Ashab, ada di wilayah Ait Tarun dan yang lainnya. Oke, wilayah-wilayah yang kemudian terdampak ini, apakah warga masih berada di wilayah mereka atau semua sudah mengungsi, Mas? Gambarannya seperti apa? Ya, menurut pantauan kami dan juga mengikuti di media sosial, sebagian besar dari penduduk kampung-kampung dan kota-kota di selatan Lebanon ini sudah mengungsi ke wilayah utara, baik itu ke wilayah Beirut maupun ke wilayah utara Lebanon, yaitu Tripoli dan kota-kota lainnya. Baik, apakah ini sudah jumlah yang sangat banyak ini menyebabkan jalan raya menuju Beirut itu sangat padat. Baik, lalu apakah di wilayah selatan saat ini kondisinya sudah kosong mengingat semuanya sudah mengungsi ke posisi di wilayah utara dan di Beirut? Ya, kami belum mendapatkan informasi apakah masih ada masyarakat yang
masih bertahan di wilayah selatan Lebanon atau tidak. Tapi pastinya mayoritas penduduk Lebanon Selatan sudah hijrah atau mengungsi ke kota-kota di utara. Baik, lalu dari KBRI sendiri apakah ada imbauan ke WNI? Ada berapa jumlah WNI yang berada di Lebanon saat ini, Mas? Ya, untuk himbauan dari KBRI dan juga dari Kemlu, dari Kementerian Luar Negeri sudah menghimbau untuk masyarakat Indonesia untuk mengevakuasi menuju tanah air. Dan saat ini masih ada 147 warga Indonesia yang ada di Lebanon yang masih memilih bertahan di Lebanon. Oke, dengan berbagai alasan. Iya, proses evakuasi ini memang dilakukan secara mandiri atau memang terpusat oleh pihak-pihak tertentu, Mas? Artinya ada yang mengorganisir, ada yang membantu mereka untuk evakuasi? Ya, Kemlu dan juga KBRI, ya Kemlu melalui TWNI dari Perlindungan Warga Negara Indonesia sudah berkoordinasi dan juga beberapa kali melakukan evakuasi yang sudah kurang lebih 3 kali evakuasi dilaksanakan. Baik, terima kasih Mas Ilham Akbar. Ya, dan juga bekerja sama dengan Pemda setempat untuk memulangkan warga negara Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ilham Akbar atas informasinya. Jaga kesehatan Anda di sana, jaga kondisi Anda beserta WNI dan warga Lebanon. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda semua di sana.